Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam Islam, kisah nabi-nabi selalu menjadi bagian menarik yang penuh hikmah dan pelajaran. Di antara berbagai cerita nabi yang diabadikan dalam Al-Quran maupun hadits, ada 4 nabi yang masih hidup sampai sekarang. Mengutip buku Lentera Kematian, tulisan Hakim Muda Harahap, 4 nabi yang masih hidup sampai sekarang adalah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas yang disebut masih berada di bumi, serta Nabi Idris dan Nabi Isa yang diyakini berada di langit. Keberadaan mereka menjadi perbincangan yang tak pernah surut dalam sejarah Islam. Terdapat 2 pandangan yang berkembang terkait keberadaan keempat nabi ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa mereka sudah wafat, sementara sebagian lainnya meyakini bahwa mereka masih hidup hingga kini. Keduanya sama-sama menggunakan dalil dari Al-Quran, hadits, maupun kitab-kitab tafsir dan sejarah. Meskipun banyak hadits yang dikutip tergolong dhaif, bahkan palsu. Namun, kisah tentang keberadaan keempat nabi yang masih hidup sampai sekarang ini tetap menarik untuk dikaji lebih lanjut. 4 nabi yang disebut masih hidup sampai sekarang. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ahli tafsir, berikut penjelasan mengenai nabi-nabi yang kerap disebut masih hidup sampai saat ini. 1. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa putra Maryam adalah salah satu dari nabi yang masih hidup sampai sekarang dan memiliki garis keturunan dari Nabi Daud. Dalam sejarah, beliau juga terkait secara keluarga dengan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Zakaria adalah suami dari Ashiya, saudara perempuan Maryam. Kisah mengenai Nabi Isa menjadi perhatian karena banyak versi yang menyebutkan beliau salah satu dari nabi yang masih hidup sampai sekarang. Sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Isa belum wafat dan saat ini masih hidup, sedangkan sebagian lainnya meyakini beliau telah meninggal dunia. Dalil untuk kedua pandangan ini merujuk pada surah Ali Imran ayat 55, artinya, ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang yang kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur, hingga hari kiamat. Kemudian, kepadakulah kamu kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan." Perdebatan muncul pada kata mutawaffika wa rafi'uka, yang dapat diartikan sebagai mewafatkan dan mengangkat. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ruh Nabi Isa ketika beliau sedang tidur, bukan dalam keadaan bangun. Dengan penafsiran ini, Nabi Isa diyakini masih hidup, diangkat ke langit dalam keadaan jasad dan ruh yang utuh, dan akan kembali menjelang hari kiamat. Sebaliknya, pandangan lain menafsirkan bahwa Nabi Isa wafat seperti nabi-nabi lain dengan ruhnya diangkat ke tempat yang tinggi, sementara jasadnya dilindungi dari kejahatan orang-orang Yahudi. Pendapat ini menyimpulkan bahwa beliau telah meninggal dunia. Riwayat tentang pengangkatan Nabi Isa juga muncul dalam kitab-kitab lain, seperti Injil Barnaba, yang menyebutkan bahwa peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh ibundanya dan para muridnya. Sebelum diangkat, Nabi Isa menyampaikan pesan kepada ibunya dan murid-muridnya. Kemudian 4 malaikat datang untuk membawa beliau ke langit. Bagi umat Islam, keyakinan mereka berbeda dengan pandangan umat Kristiani yang menganggap Nabi Isa disalib. Dalam Islam, diyakini bahwa yang disalib adalah seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Pendapat populer menyebutkan bahwa pemuda yang disalib adalah Yudas Iskariot atau Yudis bin Karyayuta, meskipun ada juga yang menyebutkan nama lain seperti Sargas. 2. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah salah satu nabi yang masih hidup sampai sekarang. Nabi Idris adalah nenek moyang dari ayah Nabi Nuh dan dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas serta pelopor dalam banyak bidang. Dinamakan Idris karena beliau telah mempelajari atau menelaah sesuatu, sehingga beliau dikenal sebagai nabi yang tekun dalam mempelajari kitab-kitab. Selain itu, Nabi Idris memiliki banyak kontribusi dalam perkembangan peradaban manusia. Beliau adalah orang pertama yang memperkenalkan keterampilan tulis-menulis, menjahit pakaian, memproduksi baju besi, serta membuat alat persenjataan. Bahkan, ilmu matematika juga mulai dipahami melalui Nabi Idris dan menjadikannya salah satu nabi yang sangat dihormati karena keilmuannya.
Keberadaan Nabi Idris yang masih hidup diyakini berdasarkan surah Maryam ayat 57. Artinya, kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Sebagian ulama menafsirkan bahwa Nabi Idris diangkat ke langit dengan ruh dan jasadnya, sehingga ia diyakini masih hidup secara lahir dan batin. Penafsiran ini diperkuat oleh hadis dari Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris saat Isra Mi'raj. Dari Nabi SAW bahwasannya ia melihat Nabi Idris di langit yang keempat pada malam Mi'raj. Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad secara langsung melihat Nabi Idris dalam keadaan hidup di langit keempat. Ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, perjalanan tersebut dilakukan dengan ruh dan jasadnya, sehingga pertemuan beliau dengan Nabi Idris alaihissalam dianggap sebagai pengamatan yang nyata, bukan sekadar penglihatan spiritual. 3. Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir adalah salah satu nabi yang masih hidup sampai sekarang, menurut berbagai pendapat ulama. Beliau memiliki nama lengkap Khidrun bin Qabil bin Adam, yang menjadikannya keturunan langsung dari Nabi Adam. Kisah Nabi Khidir banyak ditemukan dalam berbagai kitab tafsir. Meskipun detail tentang sosoknya tetap menjadi perdebatan panjang hingga kini. Salah satu kisah terkenal yang sering dikaitkan dengan Nabi Khidir adalah perjalanan dakwahnya bersama Nabi Musa yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Nabi Musa bertemu dengan seseorang yang memiliki ilmu luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ulama yang meyakini sosok tersebut adalah Nabi Khidir, meskipun tidak ada keterangan eksplisit dalam Al-Quran yang menyebutkan namanya secara langsung. Keberadaan Nabi Khidir hingga kini masih menjadi tanda tanya. Apakah beliau seorang nabi, rasul, atau hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istimewa? Serta apakah beliau masih hidup atau telah wafat? Adalah pertanyaan yang belum memiliki jawaban pasti. Imam Bukhari pernah meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengutus seorang nabi kecuali nabi tersebut mengambil pelajaran dari nabi sebelumnya. Jika Nabi Khidir masih hidup di zaman Rasulullah, tentu beliau akan beriman dan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. 4. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah salah satu nabi yang masih hidup sampai sekarang menurut beberapa pendapat ulama. Nama lengkap beliau adalah Ilyas Iltashabi, keturunan keempat dari Nabi Harun, dan menjadikannya saudara sepupu Nabi Musa. Dari silsilahnya, beliau adalah putra Yasin bin Fanhash bin Aizar bin Harun. Seperti yang ditulis dalam buku Khidir, Nabi Misterius, karya Mahmud Ash-Shafrawi. Nabi Ilyas diutus untuk berdakwah kepada Bani Israel, khususnya penduduk negeri Baalbek di wilayah Lebanon. Pada masanya, kota ini dihuni oleh bangsa Fenisia yang terkenal sebagai pelaut ulung. Namun, bangsa ini terjebak dalam penyembahan berhala Baal, salah satu dewa mereka. Bahkan hingga saat ini, situs altar penyembahan yang diyakini digunakan bangsa Fenisia untuk menyembah Baal masih dapat ditemukan yang dikenal dengan nama Heliopolis. Kota Baalbek sendiri dinamai berdasarkan nama berhala tersebut. Kisah akhir kehidupan Nabi Ilyas membawa pelajaran mendalam. Suatu hari, saat sedang beristirahat, malaikat maut mendatangi beliau untuk mencabut nyawanya. Mendengar hal itu, Nabi Ilyas merasa sedih hingga menangis. Malaikat pun bertanya, "Mengapa engkau bersedih?" Nabi Ilyas menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah karena takut menghadapi maut atau meninggalkan dunia ini?" Timpal malaikat maut. Nabi Ilyas menjawab, "Tidak. Tiada yang aku sesali kecuali karena aku menyesal tidak bisa lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang masih hidup boleh terus berzikir memuji Allah." Allah yang Maha Pengasih kemudian menurunkan wahyu kepada malaikat maut untuk menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas. Beliau diberi kesempatan untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai permintaannya. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ilyas melanjutkan hidupnya dengan senantiasa berzikir sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta. Wallahu alam.